Apa-apaan ini Renan? Berani-beraninya kamu menyuruh anak buahmu untuk memaksa mama ke sini. Renan yang terduduk tanpa energi di salah satu kursi tunggu yang ada di depan UGD menoleh mendengar suara Rina yang begitu menggebu-gebu mendatanginya bersama dua anak buahnya di belakangnya. Rina tampak marah, tapi kemarahannya jelas tidak ada setengahnya dari kemarahan Renan saat ini. Renan bangkit berdiri menghadap Rina di depannya. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Renan dingin dengan tatapan lurus pada Rina, mengabaikan kesopanan dalam ucapannya. "Melakukan apa sih? Dan kenapa kamu memanggil mamamu seperti itu? Di mana sopan santunmu, Renan? Kamu berniat melenyapkan istriku," gumam Renan tidak memperdulikan ucapan Rina, "agar ambisimu padaku bisa terwujud." Rina agak terkejut mendengarnya, yang kemudian diikuti tatapannya yang mengarah ke pintu UGD seolah tidak tahu apa-apa. Rina kemudian kembali menatap ke arah Renan, terlihat sekali ekspresinya berubah. "Kamu menuduh mama? Punya bukti apa kamu? Memangnya siapa di dunia ini yang bisa melakukan hal seperti ini selain kamu?" Renan bertanya dengan nada tajamnya. "Hanya kamu yang tidak akan segan melakukan semua hal hanya demi memuaskan ambisimu itu." "Renan, apa-apaan sih kamu? Mama nggak mengerti apa-apa dan kamu tiba-tiba menuduh mama seperti ini. Dasar anak kurang ajar. Kamu mau mengakuinya sendiri atau aku perlu yang turun tangan untuk membuatmu mengaku?" "Bukan mama yang melakukannya," elak Rina cepat, tetap menolak mengaku dengan tidak tahu malunya. "Sudah mama bilang, memang bukan kamu, tapi orang suruhan kamu," bentak Renan yang tidak lagi bisa mengendalikan diri. Renan menatap Rina dengan tatapan berkilat penuh amarah dan akal sehatnya yang semakin menipis, diiringi kepalan tangannya yang kian kuat. Rina terlonjak kaget, tidak menyangka akan mendapat bentakan Renan hingga menggelegar seperti itu. Apalagi kini tatapan semua orang tertuju pada Rina membuat wanita dengan harga diri setinggi langit itu menjadi marah. "Kamu menuduh mama tanpa bukti, lalu sekarang membentak-bentak mama seperti ini. Sopan kamu seperti ini, Re?" Rina balik membentak, sengaja mengeraskan suaranya demi membela dirinya atas tuduhan anaknya. "Kamu bilang tadi orang suruhan mama. Kamu sendiri yang memecat orang suruhan mama dari rumahmu. Bisa-bisanya kamu masih menuduh mama, ha?" Renan menyeringai dengan miris. "Jadi karena orang suruhanmu sudah kutangkap dan kubuang, lalu kamu menjadikan ini kesempatan untuk melakukannya dengan suruhanmu yang lain, supaya bisa bebas dari tuduhan," tebak Renan kemudian, merasa dirinya begitu bodoh saat ini. Rina langsung mengalihkan tatapannya secara refleks. "Mama nggak mengerti apa yang kamu katakan. Apapun itu bukan mama orangnya," sentaknya kemudian tanpa bisa menutupi suaranya yang bergetar. Sikap Rina yang langsung kehilangan kata-kata itu membuat Renan langsung merasa yakin bahwa memang wanita inilah pelakunya. Betapa bodohnya Renan karena berpikir semuanya aman setelah menemukan satu mata-mata Rina. Seharusnya dia curiga ketika wanita ini terlihat terlalu tenang setelah mata-matanya ditangkap. Renan menangkap Rina dengan kilatan penuh kebenciannya menatap wanita yang melahirkannya, tapi juga orang yang telah merenggut banyak hal darinya itu. Dari sekian banyak kesalahan Rina padanya, untuk yang satu ini, Renan tidak akan lagi mengalah. Dia tidak akan memaafkan wanita ini. Giginya gemeratak dengan rahang yang mengeras. "Kalau sampai dia kenapa-napa," sentak Renan dengan seluruh emosinya yang mengungkung, "kalau sampai dia nggak selamat, akan aku pastikan membuat kamu menyesali ini selamanya. Aku akan menghancurkan hidupmu, tidak peduli siapa kamu." "Astaga Renan, kamu sudah gila ya?" "Iya," sentak Renan tanpa ragu. "Jadi lihatlah bisa seberapa gila aku karena kamu berani menyentuh istriku lagi, bahkan membahayakan nyawanya." "Kamu usir dia pergi sekarang," sentak Renan kemudian. Sudah terlalu muak bahkan untuk sekedar melihat wanita ini. "Renan, wah, Mama tidak percaya ini. Begini caramu memperlakukan mamamu sendiri. Kamu mau menjadi anak durhaka, ha?"
Apa salahnya durhaka pada seorang pelenyap? Jaga mulut kamu, Renan. Kamu yang jaga sikapmu, bentak Renan langsung. Dulu kamu hampir melenyapkan anakku saat masih di kandungan, dan sekarang kamu hampir melenyapkan istriku. Kamu pikir aku akan mengalah lagi seperti biasanya? Renan tertawa miris masih dengan tatapan tajam dan kilatan kebenciannya pada Rina. Aku akan segera mendapatkan semua buktinya, dan akan aku pastikan kamu mendekam di penjara selamanya, sentaknya akhirnya. Astaga, anak ini, kamu benar-benar. Seret dia pergi sekarang. Mematuhi ucapannya, kedua anak buahnya langsung menarik Rina pergi. Wanita itu meronta-ronta, berteriak, memaki semuanya, dan mengancam akan memperkarakan mereka yang berani menyentuhnya. Namun kedua anak buah Renan tidak peduli dan langsung melangkah keluar bersamanya. Renan kembali menjatuhkan tubuhnya ke kursi, menggeram penuh amarah tanpa memperdulikan sekitarnya. Emosinya kini sudah tidak bisa terbendung lagi. Renan tidak ingin mengalah, apalagi membiarkan masalah ini. Tidak akan pernah. Satu anak buahnya kemudian kembali berdiri di samping tempat Renan duduk dengan kepala tertunduk. Apa yang harus kami lakukan terhadapnya, Pak Renan? Tanyanya meminta perintah selanjutnya. Cabut semua fasilitas yang dimiliki wanita itu, blokir semua rekeningnya, dan pastikan wanita itu tidak bisa menggunakan lagi uangku sepeser pun. Renan memerintah dengan tegas, dengan amarah yang berkobar bahkan di matanya sekalipun. Dan sampai kita mendapatkan semua buktinya, ikuti wanita itu kemanapun dia pergi. Baik, Pak Renan. Uncle Daddy sama Mami kemana sih? Kok yang jemput Kira tadi malah Pak Ujang? Terus kok di rumah tadi Kira malah dijaga sama Pak Benny dan Pak Yono? Terus Uncle kok tiba-tiba ada di sini? Pertanyaan beruntung itu langsung Fauzan dapatkan ketika memasuki kamar keponakannya, di mana Kira saat ini memberikan ekspresi merajuk sembari memeluk bonekanya erat-erat. Ada kebingungan di mata indah keponakannya itu yang kini menyorot dengan sedih dan kesal. Uncle dengerin Kira nggak sih? Fauzan berusaha mengalihkan, menenangkan pikirannya yang semula sangat berkabut, lalu mengambil duduk di samping keponakannya itu. Dia menatap Kira dengan tatapan sendu, merasa kasihan padanya, juga bingung harus menjelaskan bagaimana agar Kira paham. Uncle, Fauzan menarik nafas panjang, lalu mencoba memberikan senyuman cerianya. Dedi sama Mami lagi ada urusan sayang, jadi Kira sama Uncle dan Oma dulu ya sementara, gumamnya akhirnya. Oma ada di sini. Tatapan Kira langsung berbinar, hampir merasa sangat bahagia sebelum kemudian kembali lesu. Urusan apa, Uncle? Kok Kira nggak diajak? Urusan orang dewasa sayang, Kira kan masih kecil, belum boleh ikut. Fauzan berusaha memberi pengertian. Oma bentar lagi sampai di sini juga. Tadi Oma pakai pesawat yang berbeda sama Uncle, jadi Oma datangnya lebih lama. Kira tunggu Oma sama Uncle ya. Urusannya Dedi itu kayak waktu Kira di Jogja itu ya Uncle, tanya Kira yang rupanya tetap tidak bisa dialihkan perhatiannya. Dia tetap hanya fokus pada penjelasan Fauzan mengenai ayah dan ibunya. Dedi kerja di luar kota sebentar. Merasa mendapatkan ide, Fauzan langsung mengangguk cepat. Iya sayang, makanya Dedi sama Mami belum bisa nemuin Kira saat ini, ucapnya kemudian. Tapi kok Mami ikut juga, Uncle? Mami mau bantuin Dedi sayang, kasihan kan Dedi sendirian. Kira juga jadi sendirian, Kira menyahut dengan sedih. Mami nggak kasihan sama Kira, Uncle. Kira kan ada Uncle sama Oma, sahut Fauzan kemudian. Kalau gitu Uncle sama Oma aja yang nemenin Dedi,
ucapnya cepat dengan ekspresi merajutnya. Kira mau sama mami. Hati Fauzan terasa hancur mendengar ucapan Kira, membayangkan akan sesedih apa Kira kalau tahu maminya saat ini tidak bisa menemaninya karena sedang berjuang untuk melewati masa kritisnya. Kira tidak tahu bahwa bukan maminya yang tidak mau menemaninya, tapi karena apa yang terjadi padanya saat ini. Uncle cry. Fauzan menggeleng sembari mengusapi wajahnya sendiri. Uncle cuma sedih aja karena Kira nggak mau sama Uncle, ucap Fauzan kemudian. Kira langsung tampak panik. Kira mau sama Uncle kok. Sorry Uncle, maafin Kira ya, ucapnya dengan gaya memelas yang justru membuat Fauzan semakin merasa hancur. Kira cuma sedih aja karena Dedi sama Mami nggak pamit ke Kira. Kira pikir Dedi sama Mami lupa sama Kira, makanya Kira bilang pengen sama Mami. Maafin Kira ya Uncle. Fauzan melepas kedua tangannya dari wajahnya, lalu menarik Kira ke pelukannya, memeluk keponakannya itu dengan sangat erat, merasa begitu kasihan karena apa yang harus menimpa keluarga ini, terutama pada Kira yang pada akhirnya akan menjadi korban dari semuanya. Uncle jangan sedih lagi ya, Kira mau kok sama Uncle dan Oma, ucap keponakannya yang justru berusaha menghiburnya itu. Maafin Kira ya Uncle. Fauzan tahu Kira terpaksa melakukannya agar Fauzan tidak sedih, namun tidak apa-apa bukan? Yang penting Kira mau bersamanya dan membiarkan dedinya menemani maminya di sana berjuang untuk tetap hidup saat kondisinya justru semakin memburuk saat ini. Renan merasa seperti mayat hidup. Dia tidak ingin makan, minum, apalagi tidur. Bahkan beranjak sedikit pun dari kursi tunggu pun nyaris enggan dia lakukan. Kalau saja dia ingat memiliki kewajiban menjalankan 5 waktunya, hanya saat itu saja dia mau meninggalkan kursinya dan meminta orang untuk berjaga di situ untuk mengabarinya apapun yang terjadi. Renan mengusapi wajahnya sendiri, entah untuk yang keberapa kalinya selama 2 hari ini pun dia tidak tahu sudah sekuyu apa wajahnya saat ini. Renan tidak tahu bisa seburuk apa lagi ini, sedangkan hanya doa yang bisa dia panjatkan untuk keselamatan istrinya. Hanya itu yang bisa dia upayakan sebagai orang yang benar-benar tidak berguna saat ini. Pada akhirnya Renan menyandarkan kepalanya ke tembok di belakangnya, menutupi matanya. Sesaat demi menyamarkan pening yang mulai menguasai kepalanya, memperparah rasa sakitnya yang seolah tidak berkesudahan. Tiap detik, menit dan jam yang berlalu seolah membunuhnya dengan rasa takut dan khawatir akan keselamatan istrinya itu. Renan membuka matanya demi melihat Fauzan yang melangkah menghampirinya. Wajah pria itu tampak tidak kalah stres dari dirinya. Fauzan berhenti di depannya, lalu menaruh plastik berisi entah apa di samping kursinya. Lu sekarang ganti baju, makan dan istirahat, biar gue yang jagain Tista di sini. Dengan sisa tenaganya Renan menggelengkan kepalanya pada Fauzan, menolak dengan seluruh tubuhnya, juga tatapannya yang menyorot dengan begitu pedihnya. Gue gak mau ninggalin Tista, Zan, bisiknya lirih. Kalau gitu turutin gue, lu juga perlu energi untuk nungguin dia di sini. Renan menggelengkan kepalanya lagi. Dokter bilang malam ini masa paling kritisnya, Zan. Selanjutnya seolah memberikan alasannya. Semuanya tergantung sama malam ini. Jadi gimana ninggalin dia sekarang? Fauzan yang mendengarnya langsung tampak kehilangan ketenangannya. Dia mengalihkan tatapan sembari membasahi bibirnya. Tista gak akan kenapa-napa, Adik gue itu kuat, tegas Fauzan. Renan menutup matanya demi menahan perasaannya. Tangisan tidak akan menyelesaikan apa-apa dan justru hanya membuatnya menjadi lemah. Renan harus mematikan hatinya saat ini demi bertahan dari rasa sakitnya. Dia harus bertahan, Zan. Renan membisik pedih. Dia harus baik-baik aja karena gue gak bisa kehilangan dia.
gue nggak sanggup. Fauzan menarik nafas panjang, sangat mengerti apa yang dirasakan sahabat sekaligus adik iparnya ini. Fauzan juga menjadi saksi bagaimana hancurnya pria ini saat ditinggalkan. Tista kabur ke Paris, jadi dia pun bisa membayangkan akan sehancur apa pria ini kalau sampai Tista meninggalkannya lagi, dan kali ini dalam keabadian. Fauzan akhirnya mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk bahu Renan, berusaha menguatkan sahabatnya yang kini berada di ambang, berada di titik terlemah, karena Tista adalah kelemahan terbesar Renan di dunia ini. Tista saat ini lagi berjuang, Rey. Fauzan akhirnya menggumam dengan suaranya yang tidak kalah lirihnya dengan suara Renan tadi. Jadi di sini kamu juga harus berjuang untuk tetap kuat demi Tista.